Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Septia Nirmala dengan NIM 210321100008. Saya dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan materi biologi tanah yang terdiri dari bahan organik, mikrofauna dan makrofauna, bakteri, dan fungi tanah. Biologi tanah merupakan studi tentang komponen hidup dalam tanah, meliputi bakteri, jamur, actinomycetes, ganggang, dan fauna tanah lainnya. Nah, biologi tanah ini erat kaitannya dengan proses fisika dan kimia tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh yang pertama yaitu iklim, yang kedua tanah, yang ketiga vegetasi. Nah, perbedaan pH, kelembapan, ukuran pori, dan lain-lain dalam skala mikro akan berpengaruh terhadap bentuk kehidupan organisme tanah. Peranan bahan organik di dalam tanah, yang pertama yaitu memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, kemudian yang kedua memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, dan yang terakhir yaitu memperbaiki biologi tanah. Mikrofauna, bakteri tanah yaitu ribosom adalah partikel kecil yang tersusun dari protein granula dan RNA. DNA plasmid terdiri dari DNA kromosom berbentuk sirkular dan DNA kromosom eukariot berbentuk linier. Nukleoid sel bakteri, membran sitoplasma, yaitu merupakan cairan yang dikelilingi lapisan tipis peptidoglikan dan membran luar flagel kapsul. Bakteri tanah di sini terbagi dua divisi utama. Yang pertama indigenous atau autochthonous, kemudian yang kedua pendatang atau allochthonous. Nah, cara berproduksinya yaitu melalui perkembangbiakan aseksual, pembelahan sel tunggal atau kromosom yang diikuti pembelahan sitoplasma sehingga membentuk dua sel kembar. Nah, sifat bakteri tanah yaitu bersifat heterotrof, mesofilik, acidofilik, xerofilik, sebagian kecil autotrof, umumnya aerob, dan beberapa fakultatif anaerob. Bakteri kelompok fungi. Nah, yang pertama yaitu bakteri dekomposer yang berperan penting mempercepat komposisi bahan organik. Yang kedua, bakteri mutualis. Nah, bakteri ini penambat nitrogen, simbiotik, rhizobium, non-simbiotik, azotabakter. Yang ketiga, bakteri patogen, yaitu contoh bakterinya yaitu R. solanacearum yang layu pada kacang tanah. Bakteri, kemudian yang keempat yaitu bakteri litotrof atau kemoautotrof. Fungi ini dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, Omycetes atau parasit tanaman dan siklus hidup dapat bertahan di jaringan tanaman. Yang kedua, Zygomycetes yang terdapat pada jamur darat yang menghasilkan spora, non-motil atau tidak dapat bergerak sendiri yang disebut zygospora. Yang ketiga, Ascomycetes, beberapa bersifat saprofit dan parasit tanaman. Yang keempat, Deuteremycetes atau mempunyai hifa dan bereproduksi aseksual. Kemudian yang terakhir, Basidiomycetes yang berperan dalam dekomposisi kayu dan seresah di hutan. Protozoa. Protozoa ini merupakan organisme uniseluler yang bersel tunggal, eukariotik yang memiliki membran nukleus, hidup soliter atau sendiri, atau juga ada yang berkoloni atau hidup berkelompok. Kemudian protozoa ini pada umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Biasa juga disebut dengan heterotrof. Protozoa ada yang hidup bebas, saprofit, ataupun parasit. Protozoa mampu membentuk kista sebagai upaya untuk bertahan hidup. Alat gerak yang dimiliki oleh protozoa yaitu berupa pseudopodia, silia, atau flagella. Nah, makrofauna tanaman. Nah, makrofauna tanaman ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, cacing tanah. Nah, cacing tanah ini berperan untuk mencampurkan bahan organik, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan erosi dan drainase. Untuk rayap, yaitu perannya ketersediaan hara, dekomposer selulosa, kayu, penyediaan makanan bagi organisme lain.
Siklus N, bakteri penambat N yang ada di usus atau gut. Kemudian peran semut dan kumbang yaitu mentranslokasikan dan pencerna bahan organik. Untuk hewan pengerat, perannya yaitu menghaluskan ukuran bahan organik, menggumpalkan dan mengaduk tanah, kemudian memperbaiki drainasi dan aerasi. Untuk Aribactidae yaitu berperan sebagai memakan mikroflora dan bahan tanaman dekomposer, memindahkan nutri atau unsur hara, membawa mikro dan mesofauna, membuat lubang-lubang dalam tanah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.